Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Bri Channel. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam. Terdapat dua kerajaan Mataram yang berdiri di Indonesia. Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Sementara itu, Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Mengutip buku kebudayaan dan kerajaan Islam di Indonesia tahun 2018 yang ditulis oleh Irayanti Agustina, Kerajaan Mataram Islam terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan ini berdiri di sekitar aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Laut Selatan. Keraton Kerajaan Mataram Islam ini dipercaya penduduknya sebagai pusat dunia. Masyarakat pada masa itu menjulukinya dengan nama Pusat Jagat. Di Yogyakarta, situs peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam antara lain Kota Gede, Situs Kerto, dan Situs Blaret. Tempat-tempat ini bisa dikunjungi untuk mendapatkan sekilas mengenai Kerajaan Mataram Islam. Pemberontakan di Kerajaan Pajang dan berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Tanah Mataram dan Pati merupakan hadiah yang diberikan oleh Raja Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang pada siapa saja yang berhasil menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549. Ki Ageng berhasil membunuh Arya Penangsang dan mendapat tanah di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Sedangkan Pati diberikan pada Ki Ageng Penjawi. Berbeda dengan Ki Ageng Penjawi yang diangkat langsung sebagai penguasa Pati pada saat itu juga. Ki Ageng Pemanahan baru menerima hadiahnya pada tahun 1575. Penguasa Mataram ini diketahui sebagai orang yang sebenarnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang dengan bantuan Sunan Kalijaga. Hadiwijaya yang saat itu masih menguasai tahta kerajaan Pajang mendengar ramalan dari Sunan Praben tentang kemunculan pemimpin besar di tanah Mataram. Hal ini yang diduga menjadi penyebab tanah tersebut baru diserahkan pada Ki Ageng setelah bertahun-tahun lamanya. Pada tahun 1582, perang antara Mataram dan Pajang pecah setelah terjadi konflik antara Sutawijaya dan pemimpin Pajang. Konflik tersebut dipicu lantaran Tumenggung Mayang, adik ipar Sutawijaya, dibuang ke Semarang oleh Raja Hadiwijaya. Perang ini berhasil dimenangkan oleh pihak Mataram, meski saat itu jumlah pasukan kerajaan Pajang jauh lebih banyak. Kemenangan Mataram ini berhasil menggoyahkan Pajang dan menjadi cikal bakal kekuasaan Mataram yang semakin kuat. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir pada tahun 1582 membuat kota-kota pesisir pada masa tersebut terus memperkuat diri. Pangeran Benowo, putra dari Sultan Hadiwijaya, ternyata tak mampu menangani pergerakan kota-kota tersebut. Sang pangeran kemudian menyerahkan kekuasaan kerajaan Pajang pada Sutawijaya. Dengan menyerahkan kekuasaan tersebut, kerajaan Pajang menjadi daerah kekuasaan dari kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai tahun 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Sedok Rapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Meski mengandalkan pertanian sebagai pusat ekonomi, tak sedikit masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan laut. Dua kegiatan ekonomi yang berkembang pesat itu membuat kerajaan Mataram cukup diperhitungkan di politik Nusantara. Kehidupan sosial masyarakat pun berkembang dengan sangat baik. Bahkan pada masa kebesarannya, Mataram berhasil mengembangkan budaya kejawen. Budaya ini merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dan ajaran agama Islam. Raja Zhangyalim dan runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram berhasil meraih perkembangan yang pesat di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sayangnya, setelah sang sultan meninggal dunia, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Sunan Amangkurat I yang menggantikan sang sultan ternyata memimpin kerajaan dengan zalim. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I banyak melakukan pembunuhan. Kezaliman sang sunan memicu permusuhan putra mahkota Amangkurat II dengan ayahnya sendiri. Sayangnya Amangkurat II ternyata juga memiliki perangai yang buruk.
Dalam masa kepemimpinannya, Amangkurat II kerap dibenci oleh para pemuka kerajaan Mataram dan rakyat. Puncak dari konflik dalam internal kerajaan ini menyebabkan pecahnya Perang Trunajaya pada tahun 1677. Amangkurat II berhasil memenangkan pertempuran tersebut, dikarenakan ia meminta bantuan VOC. Namun VOC ternyata menuntut ganti rugi dan imbalan atas pertolongan tersebut. Karena tuntutan ganti rugi tersebut, kerajaan Mataram mengalami kemunduran ekonomi. Imbalan atas pertolongan tersebut, hubungan Amangkurat II dan VOC yang tidak membaik membuat pihak Belanda menentang penobatan Amangkurat III setelah Sang Sunan meninggal. Mereka justru menunjuk Pangeran Puger untuk menggantikan Amangkurat II untuk memimpin kerajaan Mataram. Perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger menimbulkan perang saudara pada tahun 1704 sampai tahun 1708. Perang ini berhasil dimenangkan oleh Pangeran Puger yang kemudian mendapatkan tahta dengan gelar Pakubuwono. Setelah meninggalnya Pakubuwono, kerajaan Mataram semakin terguncang karena berbagai aksi pemberontakan. Perebutan kekuasaan antara Pakubuwono II dan Raden Mas Said menimbulkan peristiwa besar yang disebut Geger Pacina. Sejumlah konflik antara pihak kerajaan VOC dan pemberontakan akhirnya memunculkan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian ini menyatakan bahwa Mataram dibagi menjadi dua bagian. Bagian barat yang meliputi wilayah Yogyakarta diberikan pada Pangeran Mangkubumi. Sang pangeran pun naik tahta dengan menyandang gelar Hamengkubuwono I. Mangkubumi kemudian membangun sebuah keraton di wilayah tersebut. Sementara itu, bagian timur yang meliputi wilayah Surakarta dan sekitarnya diberikan pada Sri Susuhan Pakubuwono III. Kemudian melalui Perjanjian Salatiga yang dibuat pada tahun 1757, Sunan Pakubuwono III menyerahkan wilayah Karanganyar dan Wonogiri kepada sepupunya, Raden Mas Said. Raden Mas Said kemudian menobatkan dirinya sebagai Mangkunegoro I dan memimpin Pura Mangkunegaran sampai tahun 1795. Berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri setelah Pangeran Buwono yang saat itu memimpin Pajang menyerahkan kekuasaannya kepada Sutawijaya. Penguasa Mataram ini memiliki gelar Panembahan Senopati. Berikut adalah sederet raja yang pernah berkuasa dan memimpin kerajaan Mataram. Yang pertama, Sutawijaya atau Panembahan Senopati, berkuasa pada tahun 1586 sampai tahun 1601. Yang kedua, Mas Jolang atau Panembahan Sedokapyak, berkuasa pada tahun 1601 sampai dengan 1613. Yang ketiga, Raden Sangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo, berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Yang keempat, Sunan Amangkurat I, berkuasa pada tahun 1645 sampai 1677. Yang terakhir adalah Sunan Amangkurat II, berkuasa pada tahun 1677 sampai tahun 1763. Demikian adalah sejarah dari Kerajaan Mataram. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.